Hari ini adalah hari yang menegangkan buat Janet. Janet mengalami kebingungan dalam bertindak. Janet tidak tahu harus melakukan apa. Ini cuma lu doang ya? Janet mau melakukan sesuatu, tapi Janet takut. Janet memilih diam, tapi Janet juga itu bukanlah hal yang benar. Membingungkan sekali Janet hari ini. Kira-kira apa ya yang Janet sedang bingungkan? Adik-adik ada yang tahu? Daripada kita bingung sendiri juga, mending kita ikutin yuk cerita Janet hari ini. Aduh, Janet harus apa ya? Janet lagi mikirin apa? Ih, Janet lagi bingung Kak. Ada yang terjadi di rumah Janet. Tapi Janet gak berani bilang ke Mama. Kak Pendeta boleh tahu? Jadi gini Kak. Tadi kan pas Janet sekolah, Abang Janet juga sekolah dari online. Terus Janet lihat Abang ngerjain sesuatu sambil lihat buku Kak. Langsung Janet tanya kan gini ke Abang. Ih, Abang nyontek ya? Terus Abang Janet jawab, kamu kasih tahu Mama Abang bakalan marah ya? Gitu Kak. Terus Janet jadi takut kalau Abang marah. Jadi Janet juga bingung mau bilang ke Mama atau enggak ya. Tapi Janet tahu kalau Abang tuh udah curang Kak. Oh, jadi Janet ceritanya mau laporin abang ke Mama ya? Iya Kak, biar Abang gak nyontek lagi. Tapi kalau Janet kasih tahu ke Mama, Abang bisa marah ke Janet Kak. Janet takut. Kak Pendeta punya cerita yang pas sama ceritanya Janet. Janet mau dengar gak? Siapa tahu Janet bisa tahu harus ngapain. Cerita apa Kak? Ini cerita tentang Gideon, pahlawan pemberani. Ih Janet mau Kak, coba Kak ceritain ke Janet Kak. Oke, kakak ceritain ya. Jadi Gideon ini adalah anak Yoas. Zaman dulu ada perbuatan yang tidak baik yang terjadi pada bangsa Israel. Lalu Tuhan memilih Gideon untuk menghentikan tindakan jahat itu dengan menghancurkan tempat itu. Lalu apa yang mereka lakukan Kak? Mereka membuat patung untuk disembah. Wah berani banget ya Kak Gideon hancurin tempat itu. Memangnya orang-orang di sana gak marah Kak sama Gideon? Marah dong pastinya, dan Gideon juga awalnya tidak berani. Gideon merasa tidak mampu melakukannya. Tapi Janet tahu apa yang dilakukan Gideon? Janet gak tahu Kak. Gideon berbicara sama Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Gideon minta Tuhan buat meyakinkan Gideon untuk melakukan hal itu. Sampai akhirnya Tuhan memberi keyakinan kepada Gideon sesuai dengan apa yang dia nyatakan dan dia tanyakan kepada Tuhan. Gideon pun menjadi yakin dan berani menghancurkan tempat berdosa itu. Wah berarti Janet harus berani ya Kak. Biar Janet berani, Janet juga harus berdoa dulu sama Tuhan. Benar Janet, kalau Janet bingung, Janet bisa berdoa sama Tuhan. Ya udah, Janet doa dulu ya Kak. Tuhan Yesus, Janet bingung. Janet lihat abang Janet nyontek saat ujian. Tapi Janet gak berani buat bilang ke Mama. Atau Janet juga gak berani marahin abang. Bantu Janet ya Tuhan. Wah, pinter banget ya si Janet. Kak Pendeta ada ide nih, gimana Janet bilang tentang abang ke Mama ditemani sama kakak. Jadi nanti kalau Janet takut atau bingung bilang apa ke Mama, kakak bisa bantu. Kak Pendeta mau bantuin Janet? Boleh kalau Janet mau kakak bantu. Mau Kak, mau. Oke, nanti kita ke rumah Janet bareng-bareng ya. Oh ya, Janet, kakak lupa ingetin. Janet untuk tidak perlu takut jika Janet mau melakukan hal yang benar. Kalau Janet bingung caranya gimana, Janet bisa tanya sama Tuhan dengan berdoa. Karena Tuhan akan selalu ada buat Janet untuk menolong Janet. Siap Kak Pendeta, sekarang Janet bakalan lebih berani karena Janet tahu Tuhan selalu ada buat menolong Janet.
Hebat Janet. Ya udah, sekarang kita ke rumah Janet yuk. Ayo Kak. Janet dan kakak pendeta pun pergi menuju ke rumah Janet. Pembicaraan Janet dan kakak pendeta membuat Janet tidak bingung lagi harus berbuat apa dan juga membuat Janet lebih berani dalam melakukan tindakan yang benar. Janet juga percaya bahwa Janet punya Tuhan yang hebat dan yang akan menolong Janet setiap saat. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6 berfirman seperti ini. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bagaimana dengan adik-adik di rumah yang sedang menonton? Apa yang menjadi ketakutan adik-adik saat ingin melakukan hal yang benar? Jika adik butuh didoakan, adik-adik bisa langsung chat kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Biar kakak-kakak guru sekolah minggu boleh bantu doakan adik-adik. Dan akhirnya kita menjadi seorang yang pemberani dalam Kristus. Terima kasih sudah mengikuti cerita hari ini ya. Tapi sebelum kita mengakhiri cerita hari ini, Abang mau ajak kalian lagi bernyanyi satu lagu pujian yang berjudul Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Terima kasih sudah menonton ya adik-adik. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.